Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawarni Sulistianingsih dengan NIM 20231023 dari kelas pendidikan IPA B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya terkait dengan mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. Ini merupakan salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Baik, langsung saja di sini saya melakukan wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggal saya dengan biodata narasumber sebagai berikut. Yaitu beliau bernama Bapak Sabarudin yang beralamat di Jalan Asra 2, RT 04, RW 04, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Jabatan beliau yaitu sebagai Ketua RT 04. Nah, dari kegiatan wawancara yang telah saya lakukan, saya mendapatkan hasil wawancara sebagai berikut, yaitu terkait dengan bencana alam yang sering dan berpotensi terjadi di wilayah ini, yaitu gempa bumi dan tsunami. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena wilayah RT 04, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam ini sangat dekat dengan pantai, yaitu Pantai Gajah, dengan jarak sekitar 3,8 km. Jadi sangat berpotensi terjadinya tsunami. Selain itu pula wilayah Sumatera Barat ini terletak di antara pertemuan dua lempeng, sehingga gempa bumi ini sangat berpotensi terjadi dan sering terjadi. Nah, lalu pemerintah, yaitu Ketua RT 04 beserta jajarannya ini telah melakukan berbagai upaya mitigasi untuk mencegah dan menanggulangi bencana gempa bumi dan tsunami tersebut. Yaitu yang pertama dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan yang harus dilakukan ketika gempa bumi dan tsunami tersebut terjadi. Jadi upaya utama yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu tentang bagaimana cara yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika bencana tersebut terjadi. Misalnya ketika gempa bumi terjadi, masyarakat harus mencari daerah dengan lokasi yang luas tanpa adanya pepohonan dan bangunan. Begitu pula ketika masyarakat tengah berada di dalam rumah, mereka harus berupaya untuk melindungi tubuh dan kepala mereka dengan cara bersembunyi di bawah meja dan berbagai cara lainnya. Selanjutnya itu mitigasi bencana yang dilakukan oleh Ketua RT ini yaitu dengan cara melakukan pelatihan atau simulasi bencana gempa bumi dan tsunami kepada masyarakat dan anak-anak sekolah. Nah, jadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari narasumber, beliau menuturkan bahwa salah satu mitigasi yang mereka lakukan itu dengan cara melakukan simulasi. Jadi masyarakat pada suatu ketika dikumpulkan dalam suatu tempat, kemudian dilakukan pelatihan simulasi bencana. Begitu pula dilakukan kepada anak-anak sekolah di sekolah mereka. Selanjutnya, beliau juga menuturkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan cara menempelkan brosur atau leaflet berupa tindakan evakuasi bencana di beberapa tempat umum, misalnya di masjid dan berbagai tempat ibadah lainnya. Nah, hal ini bertujuan agar masyarakat dapat membaca, memahami, dan kemudian mereka dapat menerapkannya ketika bencana gempa bumi maupun tsunami tersebut terjadi. Nah, kemudian juga pemerintah melakukan edukasi masyarakat dengan cara mengajak masyarakat untuk meletakkan surat berharga dan perhiasan mereka ke dalam satu tas. Jadi upaya ini juga dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerugian. Dengan demikian mereka dapat berlari dengan hanya membawa tas yang berisi surat berharga dan perhiasan tersebut. Nah, selanjutnya juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara memasang rambu evakuasi di beberapa sisi jalan. Jadi ketika kemungkinan gempa bumi dan tsunami terjadi, masyarakat dapat melihat ke sekitar mereka di mana rambu evakuasi berada, kemudian mereka akan menuju ke tempat teraman, ke tempat evakuasi yang aman dari bencana tersebut. Nah, ini merupakan salah satu upaya. Kemudian rambu evakuasi ini ditempelkan di beberapa sisi jalan. Selanjutnya mengenai komentar saya terkait dengan hasil wawancara tersebut. Nah, menurut saya secara umum berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau Ketua RT 04 ini sudah sangat baik karena terbukti dengan sudah tingginya pemahaman masyarakat sekitar mengenai mitigasi bencana yang sebaiknya mereka lakukan. Nah, salah satunya yaitu dengan pengadaan penyuluhan dan sosialisasi bencana kepada seluruh masyarakat berupa simulasi yang diberikan kepada anak-anak dan masyarakat, ini terbukti dapat mengurangi risiko bencana karena masyarakat sudah terlatih dan memahami tindakan yang harus mereka lakukan ketika bencana tersebut terjadi. Jadi masyarakat terlatih untuk tidak panik dan menjadi lebih tenang, kemudian mereka akan segera bergegas untuk menyelamatkan diri mereka.
Nah, selain itu juga adanya edukasi untuk meletakkan surat berharga dan barang-barang berharga masyarakat ke dalam satu tas ini juga dapat membantu masyarakat untuk meminimalisir kerugian yang akan mereka alami. Jadi ketika gempa bumi maupun tsunami terjadi, mereka dapat bergegas untuk segera menyelamatkan diri dengan membawa satu tas tersebut. Jadi mereka dapat pergi dengan cepat dan nyaman tanpa takut kehilangan harta benda mereka yang sangat berharga tersebut. Kemudian juga adanya rambu evakuasi yang dibuat oleh Ketua RT beserta jajaran ini dapat memudahkan masyarakat untuk menyelamatkan diri ke tempat yang tepat ketika gempa bumi tersebut atau tsunami tersebut terjadi. Jadi dengan demikian masyarakat dapat segera menyelamatkan diri ke tempat yang tepat. Nah, menurut informasi yang diberikan oleh Ketua RT, tempat yang aman dan terdekat untuk melakukan evakuasi ketika tsunami terjadi itu ke arah bypass jika dari daerah kami. Jadi itu merupakan titik teraman. Nah, jadi berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, maka dapat saya simpulkan bahwa berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut telah membuktikan bahwa mitigasi bencana yang dilakukan oleh Ketua RT tersebut sudah tepat dan sigap dan berfungsi untuk melindungi masyarakat. Namun ada beberapa tindakan yang harus dilakukan juga oleh pemerintah setempat. Nah, beberapa tindakan ini saya peroleh dari berbagai media, salah satunya itu media internet. Jadi berdasarkan penelusuran yang telah saya lakukan, ternyata masih ada beberapa tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah atau oleh ketua RT setempat. Nah, beberapa tindakan itu yang pertama dengan cara membuat EWS atau Early Warning System yang dapat diletakkan di beberapa tempat umum seperti misalnya di tempat ibadah, musola, dan lain sebagainya. Nah, EWS atau Early Warning System ini merupakan suatu sistem berupa suara atau sirene akan berbunyi ketika gempa bumi terjadi dan berpotensi menimbulkan tsunami. Jadi masyarakat dapat mendengarnya dan dapat segera bergegas untuk menyelamatkan diri. Dan itu juga ada upaya selanjutnya itu dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam sebuah kelompok siaga bencana atau KSB. Nah, kelompok siaga bencana atau KSB ini merupakan salah satu kelompok hasil bentukan BPBD yang nantinya ini akan langsung dilatih oleh BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, jadi masyarakat ini akan langsung diedukasi oleh BPBD tentang bagaimana upaya atau mitigasi bencana yang harus mereka lakukan. Seperti itu. Nah, itulah tadi pendapat saya atau komentar saya terkait dengan hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada Ketua RT 04 RW 04, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Nah, baik, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.